Jadi melalui Sikondang itu, aplikasi Sikondang, semua OPD, baik OPD internal maupun luar, dan khususnya untuk pimpinan kita wali-wali kota sampai sekda, jadi itu mempermudah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jadi untuk melalui Sikondang ini bisa lihat di webnya, jadi sikondang.serangkota.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, apa kabar Batur Cerita? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan terus semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jumpa lagi dengan Iko di podcast Cerita Wong Serang. Ruang cerita, ruang inspirasi, dan ruang kita sama-sama berbagi cerita dari tokoh-tokoh inspiratif yang menginspirasi di kota Serang. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 25, Studio CWS Diskominfo Kota Serang. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif. Salah satu kepala bidang yang ada di Diskominfo, yaitu Kepala Bidang Statistik, Dokumentasi, dan Evaluasi Pelaporan. Sudah hadir di depan saya Bapak Ismet Febianto, SOS MSI. Terima kasih. Bapak selamat datang. Terima kasih sudah mau bercerita nih di sini ya Pak untuk 30 menit ke depan. Baik. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, sehat. sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Kok agak tegang ya saya ya untuk untuk mengulik-ngulik nih kisah Bapak sebagai kepala bidang statistik ini, Pak. Ya. Bapak, ya dari awal masuk aja udah sangat menarik perhatian nih Bapak dengan tinggi badan Bapak nih. Bapak hobinya apa? Saya tebak ini pasti basket nih, Pak. Oh iya. Iya. Dengan postur gini mungkin enggak juga hobi basket, tapi kebetulan emang saya hobi basket. Oh, hobinya basket. Hobi basket dan mungkin karate juga. Oh, karate? Ya, karate. Udah sampai sabuk berapa tuh, Pak? Tapi enggak sampai hitam, cuman sabuk coklat lah. Oh, mantap lah. Soalnya dulu kan nerusin waktu ya zaman-zaman sekolah lah gitu. Oke. Kalau sekarang rutin basket masih biasa lah. Masih yang tergabung dalam korpri itu ya, Pak? Korpri masih untuk satu kota, di Kota Serang, tim Kota Serang. Oke. Ada. Oke, Bapak boleh diceritakan nggak Pak sebelum Bapak menjadi kabid statistik ini? Oh ya. Gimana sih Pak perjalanan karir Bapak sampai akhirnya ada di sini Pak? Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Ismet Febianto, SOS MSI, dan mungkin untuk kerja saya sekarang itu di Diskominfo di bidang statistik, evaluasi, dan pelaporan. Mungkin sebelumnya saya pernah di Setda. Saya pribadi itu di Kota Serang mungkin awal CPNS Kota Serang di tahun 2009. 2009 penempatan di Setda di bagian pemerintahan. Seiring berjalan di situ. Saya alhamdulillah di tahun 2017 saya mungkin kena promosi di Setda dengan pemerintahan. Terus sampai 2019 saya pindah ke BKPSDM. Oh, 2019. BKPSDM selama 2 tahun. Awal 2021 saya pindah lagi ke Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Oke. Sampai akhir Desember 2023, alhamdulillah mungkin saya dipercaya sama pimpinan untuk kerjaan. Saya dapat mungkin promosi menjadi kepala bidang. Sekarang di Diskominfo, kepala bidang statistik. Wah, kalau didengar tadi ternyata udah banyak banget ya Pak pengalaman kesini gitu ya Pak. Alhamdulillah. Bapak sekarang kan sebagai kepala bidang statistik ya Pak. Ya. Statistik, dokumentasi, dan evaluasi pelaporan. Tapi lebih dikenal dengan, kalau kita nyebutnya sini bidang statistik gitu ya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, mungkin buat cerita juga pengen tahu, emang statistik itu kerjanya ngapain sih Pak gitu? Program kerjanya apa sih gitu Pak? Baik. Saya pada awal sini masuk bidang statistik, ya saya juga mempelajari dan kegiatan program apa aja. Nah, mungkin salah satunya
Satu Data Indonesia, Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia, terus Metadata, PDRB, dan IKP. Udah satu lagi sama KSDA. Ketersediaan dalam angka. Nah, untuk di statistik ini sesuai dengan program Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, di mana turunannya tahun 2022 itu telah dibuat Perwal, Peraturan Wali Kota Serang tentang Satu Data Indonesia tingkat Kota Serang, di mana kegiatan ini rutin tiap tahunnya, bahwa satu data itu harus terpenuhi datanya dari OPD-OPD di Kota Serang, baik di OPD internal maupun di eksternal. Di vertikal juga sudah mulai berjalan. Tuh udah mulai masuk mungkin di tahun ini 2025 awal. Vertikal sudah mulai masuk juga. Terus mungkin awal kita, mungkin saya pribadi, saya mempelajari untuk Satu Data Indonesia ini terkendalanya. Apa Pak kendalanya Pak? Terkendalanya itu mungkin berbagai dari salah satunya yang agak mungkin sampai sekarang kerasa dari operator masing-masing OPD. Bahkan mungkin di kita juga sebagai wali data, nah di situ mungkin kita perlu juga SDM karena masih kurangnya. Nah situ mungkin bebannya lah sekarang. Tapi mudah-mudahan dengan adanya tambahan dari CPNS, insya Allah ke depan dari kita maupun dari semua OPD untuk operatornya Satu Data ini, jadi mungkin bisa berjalan, dapat terpenuhinya data-data yang kita minta. Itu. Untuk tadi Satu Data Indonesia itu gimana sih Pak mengimplementasinya mengimplementasikannya di Kota Serang itu kayak gimana sih Pak gitu? Baik. Jadi untuk Satu Data ini berawal dari kita perencanaan dulu, perencanaan, dan kita sebagai ahli data ini tidak serta-merta berjalan sendiri. Satu Data ini dibuatnya ada tim Satu Data. Tim Satu Data. Nah, siapa anggotanya itu Pak? Saya itu dari BPS. BPS itu sebagai pembina. Kedua, sekretariat dari Bapeda Kota Serang. Dan kita Diskominfo bidang statistik untuk Satu Data, wali datanya kita sebagai wali data itu. Nah, jadi kita semua bertiga ini sebagai tim Satu Data bergerak, mulanya mungkin dari perencanaan dulu, pengumpulan data, memverifikasi data, dan penyebarluasan data. Maka dari itu, tadi itu mungkin awal, yang mungkin dari kendalanya dari SDM sebagai masing-masing operator. Jadi operator ini dari masing-masing PD supaya Satu Data sektoral ini diproses dan melalui aplikasi Sikondang. Nah, Sikondang ini sebagai portal kita. Portal Satu Data Indonesia Kota Serang. Nah, mungkin namanya Sistem Informasi Kota Serang dalam angka. Sikondang, Sistem Informasi Kota Serang dalam angka. Itu pengumpulan datanya emang bagaimana sih Pak? Jadi tiap OPD itu ngumpulin gitu? Pertama mungkin kita tahapan sosialisasi dan pembinaan. Mungkin salah satunya pembinaan sering kita baik dari BPS, Bapeda, sebagai Kominfo, kita selalu membina untuk semua OPD bahwa Satu Data ini yang kita sudah ada formatnya dari pusat, bahwa isian-isian yang kita butuhkan ini sesuai format dari pusat itu, hingga OPD mengetahui apa aja yang kita butuhkan data-datanya tersebut, sehingga data sektoral ini dari masing-masing OPD dapat terpenuhinya menjadi Satu Data semua di OPD Kota Serang, baik dari vertikal juga.
Mungkin itu tujuannya. Untuk update datanya itu berapa kali dalam setahun sih, Pak? Nah, untuk satu data ini mungkin dari berbagai daerah, kabupaten dan kota, satu data ini ada berbagai tekniknya. Kalau kita di Kota Serang dalam satu tahun itu ada 2 periode. 2 periode berarti Ya. triwulan. Semester ya? Semester. 2 periode itu Berarti setengah tahun setengah tahun ya, berarti semester 1 Jadi semester satu 2 ya periode gitu. jadi Januari sampai Juni. Oh, Juni. Periode jadi Juli sampai Desember. Desember. Oh, Gitu. oke. Jadi ada tahapan gitu ya. Jadi mungkin di sini tadi itu kita alhamdulillah di tahun ini kita mempunyai mungkin semua OPD baik kita juga di Kominfo khususnya di bidang saya statistik. Alhamdulillah telah mendapatkan bantuan SDM dari CPNS. Oh, oke. Jadi kendala kita dari masing-masing operator sehingga bertambah dan menguatnya pengumpulan data Pengumpulan data tersebut. ya, gitu. Ya. Oke, itu evaluasinya gimana sih, Pak? Kalau setiap tahun kan 2 kali ya? Berarti ntar evaluasinya di Evaluasi nanti pas di akhir periodenya. akhir periodenya. Periode. Jadi semua pengumpulan dan kita juga untuk memperkuat dan koordinasi konfirmasinya kita membuat grup WA. Oh, ada grup WA-nya? Ya, grup WA semua OPD baik dari tim SDI, BPS, Bapeda dan kita Wadisub dan produsen datanya. Produsen data. OPD tersebut semua. Jadi untuk koordinasi pemberitahuan cara pengumpulan waktunya dan batas waktunya itu kita sharing di grup. Jadi informasi yang kita share itu tidak terhambat. Gitu, oke. Emang sekarang kan lebih cepatnya by WA gitu Ya, Pak, daripada mesti gitu. ke OPD-nya satu-satu kan jauh ya, oke. Oke, kalau untuk masyarakat ini satu data ini kan emang ditujukan untuk masyarakat ya Pak ya? Ya, Semua agar memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses data dalam satu portal gitu, semuanya dalam satu data. Gimana sih Pak kalau masyarakat mau akses datanya itu di mana gitu? Ya, baik. Jadi tujuan satu data ini dan penyebarluasan ke publikasi, kita juga ada aturannya setelah mendapat data-data dari OPD tersebut. Mungkin pertama tujuannya juga kita misalkan kita dari OPD A, OPD B, misalkan kita membutuhkan data, tidak harus melalui OPD berkaitan. Jadi melalui Sikondang itu, aplikasi Sikondang, semua OPD, baik OPD internal maupun luar, dan khususnya untuk pimpinan kita wali-wali kota, sampai sekda, jadi itu mempermudah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jadi untuk melalui Sikondang ini bisa dilihat di webnya. Jadi sikondang.serangkota.go.id. Oke, berarti sikondang.serangkota.go.id. Jadi bisa Batur Cerita bisa akses data-data yang Batur Cerita butuhkan di portal tersebut. Ya. Oke, kalau untuk masyarakat harus punya akun nggak sih Pak? Enggak juga. Enggak juga, langsung bisa akses. Enggak juga langsung bisa akses. Nah, dan itu pun mungkin bisa melalui by WA langsung kita mungkin ke bidang kita atau mungkin bisa ya langsung di website itu bisa. Oke. Makanya. Berarti di website itu mudah tersedia data-data ya Pak dari tahun sekian gitu ya Pak. Oh iya, dan sebelumnya kita untuk penyebarluasan kita membuat surat keputusan dulu dari wali kota jadwal. Jadi kita kalau misalkan sudah untuk publikasinya kita tunggu sampai pembuatan SK dulu dari wali kota. Oh, untuk publikasi data itu bisa diakses itu harus buat SK. SK dulu. Oh begitu ternyata ininya ya. Berarti ini kan sejalan dengan program keterbukaan informasi publik ya Pak ya, mendukung gitu. Oke. Ya mungkin ini salah satu program Pak Wali Kota juga. Betul. Itu satu data. Satu data. Kota Serang. Iya betul. Oke, tadi Bapak singgung sempat ada Sikondang, Ewali Data. Tadi bedanya apa sih Pak Ewali Data? Kalau Ewali Data kita sebagai pengampul kita. Oh, pengampulnya itu. Kalau Sikondang itu di portalnya ya. Portal aplikasinya. Oke. Itu. Oh, kalau untuk program lain Pak, selain Satu Data Indonesia tadi, ada metadata. Oh ya. Apa sih Pak metadata itu Pak? Baik.
Jadi metadata itu dasarnya dari data yang kita ambil, di mana ada metadata lagi, di mana data yang kita hasilkan ada lagi yang lebih detail lagi dari dalam data itu. Ada data lebih detail lagi gitu. Ya, itu namanya metadata. Jadi misalkan apa ya? Mungkin dari segi data penduduk. Ya, data penduduk Kota Serang. Ya, kalau dasarnya kan sekian data jumlah penduduk, kecamatan A sekian, kecamatan B sekian. Nah, dalam metadata itu data penduduk itu dasarnya dari mana aja datanya. Misalnya jenis kelamin, jenis kelaminnya, gitu intinya. Umurnya, ya. Bayarnya by address, gitunya. Jadi metadata itu emang lebih spesifik lagi dari data-data. Gitu. Mengerti. Baru tahu saya sekarang metadata itu seperti itu, gitu. Oke. Ya, mungkin saya tambahkan juga ya. Apa? Boleh. Mungkin selain metadata, kita juga ada kegiatan EPSS. EPSS. Apa itu, Pak? EPSS ini evaluasi penyelenggaraan sektoral statistik. Oke. EPSS ini di mana tidak jauh juga dari tim SDI, yaitu Bapeda sama BPS. EPSS ini itu kita ambil contoh lokusnya dari OPD, tapi tidak semua OPD. Jadi kita sesuai dengan aturan dari pusat. Jadi yang diambil contoh ini tiap kabupaten kota harus 2 OPD. Jadi 2 lokus 2 OPD. Jadi EPSS ini tujuan untuk menginput data-data sesuai eviden. Sesuai eviden ini, jadi OPD mana aja yang inputan datanya hampir 100%. Jadi di situ semua eviden, dokumentasi, baik dari A sampai Z pelaksanaan kerjaannya itu harus ada eviden-evidennya, sehingga 2 OPD ini nanti akan mungkin bukan perlombaan, akan dilaksanakan secara tiap tahunnya, akan bukan diadu ya, dilaksanakan secara sama semua, dinilai ya. Kabupaten kota di seluruh Indonesia. Oke. Dan mungkin untuk tahun ini 2025 mungkin sekarang lagi pembinaan dulu untuk calon-calon OPD yang akan dimuat nanti di EPSS untuk 2 OPD ya. Itu 2 OPD-nya apa aja sih, Pak? Untuk sekarang pembinaan ada 6 OPD. 6 OPD. Nanti di akhir tahun kita bersama tim SDI itu akan disimpulkan OPD mana aja yang akan dimasukkan ke program yang akan dimasukkan ke nasional itu. Oke. Untuk sekarang OPD-nya apa sih, Pak, yang ditunjuk? Untuk pembinaan sekarang sementara sebelum untuk ditunjuk 2 OPD itu, sekarang Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, Dukcapil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan satu lagi BKPSDM. Jadi nama ini Dinsos, Dukcapil, Disnaker, ya. Nanti semua itu nanti dievaluasi di akhir nanti. Oke. Dengar-dengar Pak kemarin katanya bidang statistik di Kominfo ini dapat penghargaan ya dari EPSS 3. Itu tahun 2004 atau 2003 itu, Pak? Iya. Untuk EPSS ini Kota Serang khususnya pada tahun 2022 ya. 2022 karena penilaiannya di 2023. Oke. Itu alhamdulillah di juara 3. Sebanten ya. Sebanten. Mengalahkan 6 kota kabupaten ya, Pak. Ya. Itu yang pertama dari Kabupaten Tangerang. Yang kedua Kota Tangerang. Yang ketiga Kota Serang. Kota Serang. Wah, hebat. Nah. Terima kasih.
ini satu pencapaian yang emang harus dibanggakan Ya, gitu ya Pak. Bisa meraih posisi 3 mengalahkan kabupaten kota lainnya ya, gitu. Kalau untuk tadi Pak metadata itu bisa diakses nggak sih Pak oleh masyarakat Pak? metadata kita masukkan ke aplikasi Kondang itu juga Oh sama jadinya. Ya, Oh jadi kita buat satu pintu itu satu data itu. Oh gitu. Wah, Bisa emang diakses. udah mudah berarti ya dalam si Kondang itu Iya. udah ada metadata dan emang udah ada data-data lainnya yang dibutuhkan oleh Batur Cerita di Kota Serang nih. Oke. Oh iya. Satu pertanyaan terakhir deh Pak. Ya, baik. Harapan Bapak untuk bidang statistik, untuk Diskominfo dan untuk Kota Serang Pak. Ya. Apa? Kalau Baik. boleh tahu. Mungkin harapan saya sebagai bidang statistik, di mana untuk ke depan mudah-mudahan mungkin khususnya satu data Indonesia karena lebih mobil khusus mungkin ya. Ya. Kegiatan di statistik ini satu data Indonesia, di mana untuk satu data Indonesia ini ke depan di tingkat Kota Serang lebih aktif lagi berperan baik produsen data yaitu OPD sebagai data-data yang kita ambil dan mungkin tambahan dari eksternalnya dari vertikal itu dapat terpenuhi juga yang kita minta data-datanya sehingga satu data Indonesia ini menjadi data yang dapat aktual dan terpercaya baik intern di pemerintahan Kota Serang maupun untuk masyarakat sehingga data yang dibutuhkan dari masyarakat mungkin ya terkait kegiatan di dinas apa itu dapat diakses dari website Sikondang itu sehingga informasi data-data dapat mungkin dapat mudahnya data yang diminta itu yang diinginkan. Nah sehingga mungkin di Diskominfo ini baik dari bidang yang lain lebih bisa bersinergi dan kerjasamanya satu sama lain. Ini itu aja lah. Iya, memang untuk sebuah program ini memang dibutuhkan sinergi ya Pak antara bidang yang satu bidang dengan bidang yang lain. Oke, untuk Batur Cerita juga kalau misalnya ingin mengakses atau ingin menemukan satu data seperti tadi data penduduk berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia itu bisa diakses melalui sikondang.serangkota.go.id. Semuanya ada di situ ya Pak ya? Ya, mudah, katanya nggak usah bikin akun lagi, ya. Langsung akses, langsung download, datanya udah ada di situ. Oke Pak, terima kasih loh Pak sudah hadir di sini, sudah berbagi cerita tentang statistik itu apa ya. Ternyata dari A sampai Z kita jadi udah ngerti nih statistik itu. Jadi kalau mau mengakses data itu bisa ya Pak di Sikondang Sistem Informasi Kota Serang dalam angka. Terima kasih banyak Bapak dan terima kasih juga untuk Batur Cerita yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat jadi bagian dari perubahan. Jangan lupa like, subscribe, komen, share channel YouTube Pemkot Kota Serang. Saya Iko pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.